Bab 2026, Akar Spiritual Bawaan Duan Lingtian. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Dihadapkan dengan sikap dominan Donglin, Duan Lingtian hanya meliriknya dengan acuh tak acuh sebelum dia mengalihkan pandangannya ke tetua api perunggu istana remunerasi api yang berdiri di belakang konter. Duan Lingtian akhirnya berkata, "Penatua, Anda harus membawa mutiara spiritual, kan?" Seluruh tempat menjadi sunyi sesaat sebelum menjadi gempar. Duan Lingtian menginginkan mutiara spiritual dari sesepuh istana remunerasi api. Apakah dia berencana untuk memeriksa akar spiritual bawaannya di depan semua orang? Sepertinya memang begitu. Bukankah dia memiliki akar spiritual bawaan kuning? Rumor mengatakan bahwa dia bahkan diuji 2 kali ketika dia pertama kali datang ke sekte pemujaan api. Namun, hasilnya sama saja. Jangan bilang dia pikir akar spiritual bawaannya akan berubah. Itu konyol. Murid-murid Tanah Suci berdiskusi di antara mereka sendiri, mengejek Duan Lingtian karena naif. Sementara itu, Donglin tertawa terbahak-bahak. Setelah dia berhenti tertawa, dia memandang Duan Lingtian dengan jijik dan berkata dengan nada mengejek, "Duan Lingtian, jangan bilang kamu pikir root spiritual bawaanmu akan berubah hanya karena kamu menjadi lebih kuat." Betapa lucunya. Chen Peng yang berdiri di belakang Donglin juga tersenyum mengejek Duan Lingtian karena bodoh. "Penatua," Duan Lingtian memanggil sesepuh istana remunerasi api yang linglung. Sepertinya dia tidak mendengar kata-kata Donglin dan Chen Peng. Pada saat ini, sesepuh istana remunerasi api yang berdiri di belakang konter akhirnya sadar kembali. Dia langsung mengeluarkan mutiara spiritual yang berkilauan dan tembus pandang dari cincin tata ruang pribadinya. Saat tetua istana remunerasi api yang berdiri di belakang konter menyerahkan mutiara spiritual di tangannya kepada Duan Lingtian, dia tidak bisa tidak bertanya, "Duan Lingtian, apakah Anda benar-benar akan melakukan ini? Apakah itu perlu?" Dia pikir tidak mungkin bagi seseorang untuk mengubah akar spiritual bawaannya. Rumor mengatakan bahwa jika seseorang mendapat bantuan dari pembangkit tenaga listrik yang telah mengalami transendensi dan dapat naik ke alam Devata, seseorang akan dapat meningkatkan akar spiritual bawaannya. Namun, itu hanya mitos. Tidak ada yang pernah mendengar tentang siapapun yang kembali dari alam Devata setelah kenaikan mereka. Berdasarkan hal ini, banyak orang mengira itu hanya mitos. Bahkan jika itu benar, itu tidak mungkin untuk dicapai. Apakah itu perlu? Terlepas dari sesepuh istana remunerasi api, banyak murid Seinlen mengatakan hal yang sama. Duan Lingtian gila, konyol, jangan bilang dia pikir dia telah meningkatkan akar spiritual bawaannya. Biarkan dia mencoba jika dia mau. Bagaimanapun, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa dia hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Kelompok murid Seinlen di istana remunerasi api berbisik di antara mereka sendiri. Mereka semua berpikir tindakan Duan Lingtian tidak perlu. Duan Lingtian mengabaikan semua bisikan di sekitarnya. Setelah Duan Lingtian mengambil mutiara spiritual dari sesepuh istana remunerasi api, dia tidak terburu-buru untuk memeriksa akar spiritual bawaannya. Sebaliknya, dia berjalan dan berhenti di depan Donglin. Ekspresi Donglin segera berubah saat dia tanpa sadar mundur selangkah dengan panik ketika dia melihat Duan Lingtian mendekatinya. Meskipun dia baru saja kembali ke sekte, dia telah mendengar desas-desus seputar Duan Lingtian. Dia tahu Duan Lingtian cukup kuat untuk mengalahkan Wen Yan yang menduduki peringkat ke-9 di True Ranking. Dia tahu dia bukan tandingan Wen Yan, apalagi Duan Lingtian. Namun, setelah dia secara tidak sadar mundur selangkah, dia melihat Duan Lingtian hanya berdiri di depannya tanpa bergerak. Wajahnya langsung memucat ketika dia merasakan tatapan menghina dari orang-orang di sekitarnya. Ini membuatnya merasa terhina dan marah padanya. Cek, Penatua Donglin tampaknya takut pada Duan Lingtian. Bagaimana dia tidak takut? Meskipun Penatua Donglin kuat, dia bukan tandingan kakak senior Wen Yan, apalagi Duan Lingtian. Namun, dia masih seorang penatua dari aula penegakan. Cara dia bertindak pengecut tidak sesuai dengan posisinya. Itu benar-benar merusak citranya. Tepat sekali, rasanya seolah-olah dia berada di posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan Duan Lingtian. Banyak murid Seinlen berbisik di antara mereka sendiri ketika mereka melihat Donglin mundur selangkah ketika Duan Lingtian mendekatinya. Namun, meskipun suaranya rendah, berapa banyak dari mereka yang memiliki pendengaran yang buruk. Ketika Donglin mendengar kata-kata ini, dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah.
Dia melampiaskan kemarahannya pada Duan Lingtian saat dia berkata dengan dingin, "Duan Lingtian, apa yang kamu coba lakukan? Apa yang saya coba lakukan? Apa yang dapat saya? Jangan bilang kamu khawatir aku akan membunuhmu di depan begitu banyak orang, Penatua Donglin." Duan Lingtian menjawab mengejek dengan seringai, "Jika Anda benar-benar berpikir begitu, saya khawatir Anda akan kecewa, Penatua Donglin. Di mataku, hidupku jauh lebih berharga daripada hidupmu. Anda ingin saya menggunakan hidup saya sebagai ganti hidup Anda. Aku tidak bisa memaksa diriku untuk melakukan hal seperti itu." Kata-kata Duan Lingtian dengan jelas menyiratkan kehidupan Donglin tidak berharga, menyebabkan wajah Donglin berubah menjadi hijau. Awalnya, Donglin hanya mencari masalah dengan Duan Lingtian karena Chen Peng. Namun, sekarang dia sepenuhnya menganggap Duan Lingtian sebagai musuh bebuyutannya. Tidak peduli apa, dia masih satu-satunya putra wakil ketua Aula di Aula Penegakan. Di Sekte Pemujaan Api, bahkan 3 murid sejati teratas di peringkat sejati tidak berani menyinggung perasaannya secara terbuka. "Penatua Donglin, lihat ini baik-baik." Duan Lingtian berkata dengan suara rendah dengan ekspresi serius. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya yang memegang mutiara spiritual di depan mata Donglin dan memasukkan Sun Sein energi ke dalam mutiara spiritual. Setelah 10 napas, mutiara spiritual akan berubah dan mengungkapkan akar spiritual bawaannya. Ini adalah fakta yang diketahui secara luas di Sekte Pemujaan Api bahwa Anda hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Bahkan jika saya tidak melihat, saya tahu apa hasilnya nanti. Setelah Donglin sadar kembali, dia memiliki ekspresi penghinaan di wajahnya. Dia berbalik dengan arogan, bahkan tidak melirik mutiara spiritual di tangan Duan Lingtian. Di sisi lain, Chen Peng yang berdiri di belakang Donglin juga tersenyum meremehkan. Namun, matanya tertuju pada mutiara spiritual di tangan Duan Lingtian. Pada saat yang sama, beberapa tetua Istana Remunerasi Api yang berdiri di belakang konter dan kelompok murid Tanah Suci di Istana Remunerasi Api juga menatap tajam ke mutiara spiritual di tangan Duan Lingtian juga. Meskipun mereka semua merasa tahu seperti apa hasilnya, mau tak mau mereka melihat mutiara spiritual di tangan Duan Lingtian. Waktu terus berlalu dengan lambat. Rentang napas segera berlalu. Rentang 2 napas segera berlalu juga. Segera setelah itu, rentang 10 napas telah berlalu. Mutiara spiritual yang dipegang Duan Lingtian mulai menunjukkan beberapa perubahan. Itu mulai bersinar perlahan, tampak seperti matahari mini pada akhirnya. Ketika mereka melihat warna cahaya bersinar dari mutiara spiritual di tangan Duan Lingtian. Ini, terlepas dari Donglin yang telah berpaling dengan arogan, orang-orang di Istana Remunerasi Api, termasuk Chen Peng, mau tidak mau melebarkan mata mereka karena terkejut dan bingung. Banyak orang bahkan menggosok mata mereka, mengira ada yang salah dengan penglihatan mereka. Bahkan ada orang yang mencubit pahanya sendiri untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Mustahil, mustahil. Segera setelah itu, sebuah suara yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan terdengar di udara. Itu milik Chen Peng yang berdiri di belakang Donglin. Dia menatap mutiara spiritual di tangan Duan Lingtian dengan tidak percaya. Meskipun dia terus bergumam pada dirinya sendiri bahwa itu tidak mungkin, kebenaran sedang menatap lurus ke matanya. Meskipun Donglin dengan arogan dan menghina pada awalnya, dia sebenarnya diam-diam memperhatikan hasilnya. Meski begitu, dia 100% yakin Duan Lingtian hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Setelah rentang 10 napas berlalu, suara ejekan yang dia harapkan untuk didengar tidak terdengar di udara. Hatinya tersentak saat menyadari ada yang tidak beres. Hatinya tersentak lagi ketika mendengar kata-kata Chen Peng. Dia langsung berbalik untuk melihat mutiara spiritual di tangan Duan Lingtian. Mutiara spiritual bersinar dengan cahaya biru, mengungkapkan bahwa Duan Lingtian tidak diragukan lagi memiliki akar spiritual bawaan biru, bukan akar spiritual bawaan kuning. Bagaimana ini mungkin? Ketika Donglin melihat mutiara spiritual yang bersinar dengan cahaya biru, matanya membelalak kaget seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Bab 2027, Memblokir Donglin. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Bagaimana ini mungkin? Saat ini, Donglin bukan satu-satunya yang merasa ini tidak mungkin. Di Istana Remunerasi Api, semua orang menatap Duan Lingtian dengan saksama. Mata mereka dipenuhi dengan kebingungan dan ketidakpercayaan. Akar spiritual bawaan biru. Bagaimana itu bisa menjadi akar spiritual bawaan biru?
Petik 2. Apakah ada yang salah dengan mutiara spiritual itu? Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan kuning, kan? Bagaimana mungkin itu adalah akar spiritual bawaan biru? Saya juga berpikir ada yang salah dengan mutiara spiritual itu. Duan Lingtian telah menguji akar spiritual bawaannya 2 kali. Hasilnya sama saja. Itu menunjukkan bahwa dia hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Pasti ada yang salah dengan mutiara spiritual itu. Kelompok murid Tanah Suci di Istana Remunerasi Api telah lama diprasangkai oleh kesan mereka bahwa Duan Lingtian hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Itulah mengapa mereka merasa ini sulit dipercaya. Ditambah dengan fakta bahwa Duan Lingtian telah menguji akar spiritual bawaannya 2 kali, mereka yakin ada sesuatu yang salah dengan mutiara spiritual yang Duan Lingtian pegang saat ini. Chen Peng mendengus sebelum dia berkata dengan jijik, "Hurf. Pasti ada yang salah dengan mutiara spiritual, Duan Lingtian. Jika Anda berani, gunakan mutiara spiritual lain untuk memeriksa akar spiritual bawaan Anda." Saya benar-benar tidak percaya bahwa orang biasa yang diuji 2 kali dan ditemukan memiliki akar spiritual bawaan kuning tiba-tiba akan memiliki akar spiritual bawaan biru. Orang biasa. Setelah mendengar kata-katanya, Duan Lingtian memandangnya dengan mencibir sebelum dia berkata, "Chen Peng, kamu terus memanggilku orang biasa jadi aku ingin bertanya, apakah kamu berani menandatangani fakta kematian denganku dan bersenang-senanglah." Di Istana Kematian. Bersenang-senang di Istana Kematian. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, para murid Tanah Suci di Istana Remunerasi Api meledak lagi. Apakah Duan Lingtian kecanduan menandatangani fakta kematian? Bukankah ini sudah jelas? Dia pertama kali menandatangani fakta kematian dengan Yang Wen. Kemudian, ketika dia berselisih dengan kakak senior Wen Yan, dia juga mengumumkan bahwa dia ingin menandatangani fakta kematian dengannya. Sekarang, dia ingin menandatangani fakta kematian dengan Chen Peng. Jika ini bukan kecanduan, saya tidak tahu apa itu. Meskipun Chen Peng adalah murid langsung dari tetua api perak pertama Lian di tempat penyu hitam dan murid sejati di sekte pemujaan api kita, dia jauh lebih lemah daripada kakak senior Wen Yan. Bagaimana mungkin dia berani menandatangani fakta kematian dengan Duan Lingtian? Bukankah ini sudah jelas? Tidak mungkin dia akan menandatangani fakta kematian dengan Duan Lingtian kecuali dia ingin mati. Murid Saint Lan 100% yakin Chen Peng tidak akan berani menandatangani fakta kematian dengan Duan Lingtian. Meski memang benar Chen Peng tidak berani menandatangani fakta kematian dengan Duan Lingtian, namun dia tetap gusar dan malu saat mendengar pembicaraan di sekitarnya. Wajahnya langsung pucat saat berbagai ekspresi melintas di wajahnya. Dia tidak lagi berani berbicara, dan dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Duan Lingtian sama sekali. Jika itu orang lain, Duan Lingtian mungkin akan membiarkan masalah ini berlalu. Namun, ini adalah Chen Peng, murid langsung Lian, yang merupakan penyebab utama insiden hari ini. Dia tidak berniat bersikap lunak kepada orang seperti itu. Apakah kamu takut? Duan Lingtian memandang Chen Peng dengan jijik dan tersenyum mengejek. Bukankah kamu memanggilku orang biasa? Anda bahkan tidak berani menandatangani fakta kematian dengan orang biasa. Bukankah itu berarti kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa? Chen Peng menjadi marah begitu dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Wajahnya benar-benar merah. Meskipun dia sangat marah, dia tidak berani melampiaskannya pada Duan Lingtian. Ini menyebabkan dia merasa tercekik seolah-olah paru-parunya akan meledak. "Tes Cek, sepertinya kamu mengakui bahwa kamu bahkan tidak sebanding dengan orang biasa." Duan Lingtian lebih lanjut mengejek Chen Peng ketika dia melihat bagaimana dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun meskipun dia sangat marah. "Berdasarkan apa yang bisa kulihat, kamu hanya sampah." "Sampah." Begitu kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, Chen Peng sangat marah sehingga dia menggeram dengan suara rendah. "Duan Lingtian, jangan melewati batas." Dia tidak tahan disebut sampah di depan begitu banyak orang. Secara alami, dia hanya berani membalas secara lisan. Dia tidak memiliki keberanian untuk bergerak. "Jangan melewati batas." Setelah mendengar kata-katanya, Duan Lingtian merasa geli. Namun, ekspresinya tetap tenang. "Jangan bilang aku salah. Jika Anda ingin membuktikan bahwa Anda bukan sampah, saya akan memberi Anda kesempatan dan membiarkan Anda menandatangani fakta kematian dengan saya jika Anda cukup berani." Tidak diragukan lagi, kata-kata Duan Lingtian semakin membuat marah Chen Peng. Namun, tidak ada cara baginya untuk membantahnya.
Dia benar-benar tidak cukup berani untuk menandatangani fakta kematian dengan Duan Lingtian. Pada saat ini, Donglin yang diam tiba-tiba mendengus. Setelah dia melihat Duan Lingtian, dia tidak lagi mengatakan apa-apa saat dia berbalik untuk berjalan keluar dari Istana Remunerasi Api. Setelah melihat ini, para murid Tanah Suci di Istana Remunerasi Api kembali membuat keributan. Apa yang Penatua Donglin lakukan? Dia pergi begitu saja. Ini berbeda dari yang aku bayangkan. Ini berbeda dari yang aku bayangkan juga. Saya pikir Penatua Donglin juga akan bersikeras bahwa ada sesuatu yang salah dengan mutiara spiritual dan meminta Duan Lingtian untuk memeriksa akar spiritual bawaannya lagi. Aku tidak percaya dia pergi tanpa mengatakan apapun. Mungkinkah Penatua Donglin percaya Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan biru? Bukankah ini konyol? Petik 2. Saya merasa ini sulit dipercaya, jadi saya pikir Penatua Donglin akan lebih sulit mempercayai ini. Namun, sepertinya dia percaya Duan Lingtian benar-benar memiliki akar spiritual bawaan biru. Para murid Saint Lan berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka tidak bisa memahami tindakan Donglin. Bahkan Chen Peng tidak menyangka Donglin akan bereaksi seperti ini. Dia baru sadar kembali ketika dia melihat Donglin pergi. Dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya saat dia memanggil, "Kakak Donglin." Namun, Donglin mengabaikannya dan berjalan keluar dari Istana Remunerasi Api sendirian. Ada yang salah dengan mutiara spiritual. Donglin juga memikirkan hal ini. Namun, dia telah mendengar bahwa jarang ada yang salah dengan mutiara spiritual. Ditambah dengan kepercayaan diri Duan Lingtian, dia tidak bisa tidak merasa waspada. Jika dia terus bersikeras bahwa Duan Lingtian memeriksa akar spiritual bawaannya lagi, dia tidak akan bisa mundur dengan anggun. Jika dikonfirmasi bahwa Duan Lingtian benar-benar memiliki akar spiritual bawaan biru, tidak hanya alasan yang dia buat untuk melarang Duan Lingtian menjadi tidak valid, tetapi dia juga akan dianggap menyalahgunakan kekuatannya. Sebagai penatua Balai Penegakan, bahkan jika dia adalah satu-satunya putra dari wakil ketua Balai Penegakan, dia masih tidak berani menyalahgunakan kekuatannya secara terbuka. Masih ada Hallmaster di atas Fish Hallmasters, apalagi fakta bahwa ada beberapa wakil ketua Aula di Aula Penegakan. Jika berita tentang dia menyalahgunakan kekuatannya menyebar, Hallmaster akan sangat marah. Pada saat itu, bahkan ayahnya tidak akan dapat membantunya. Untuk alasan ini, Donglin tidak memaksa Duan Lingtian untuk memeriksa akar spiritual bawaannya lagi. Dia merasa itu tidak perlu dan berisiko. Tidak apa-apa jika mereka menemukan Duan Lingtian hanya memiliki root spiritual bawaan kuning. Namun, jika dipastikan bahwa dia benar-benar memiliki akar spiritual bawaan biru, Donglin akan hancur. Murid Saint Lan di Istana Remunerasi Api memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka ketika mereka melihat Donglin mengabaikan Chen Peng. Mereka tidak menyangka Donglin akan pergi. Bahkan beberapa tetua Istana Remunerasi Api yang berdiri di belakang Kon terbingung. Mereka tidak mengharapkan ini. Saat Donglin hendak melangkah keluar dari pintu masuk Istana Remunerasi Api, seseorang memecah kesunyian dan berseru, "Tunggu sebentar." Kemudian, di bawah pengawasan yang lain, Duan Lingtian terbang dengan cepat dan muncul di depan pintu masuk besar Istana Remunerasi Api, menghalangi jalan Donglin. Adegan ini mengejutkan para murid Saint Lan di Istana Remunerasi Api. Mereka semua bersemangat saat mereka menatap Duan Lingtian yang menghalangi jalan Donglin. Awalnya, mereka mengira pertunjukan akan berakhir sejak Donglin pergi. Mereka tidak mengharapkan perubahan situasi yang tiba-tiba. Duan Lingtian telah memblokir jalan Donglin. Sementara itu, Chen Peng berdiri di kejauhan. Sebelumnya, Donglin telah mengabaikannya. Dia masih bingung saat rasa kecewa melanda dirinya. Jika Donglin pergi, dia tidak akan bisa menekan Duan Lingtian sendirian. Matanya langsung cerah ketika dia melihat Duan Lingtian mengambil inisiatif untuk menghentikan Donglin pergi. Duan Lingtian. Donglin sangat marah ketika dia melihat Duan Lingtian menghalangi jalannya. Dengan geraman rendah, dia bertanya, "Apakah kamu pikir aku Wen Yan?" Meskipun dia telah mendengar tentang bagaimana Duan Lingtian memblokir jalan Wen Yan, dia tidak berpikir Duan Lingtian akan melakukan hal yang sama padanya. Bakat dan kekuatan bawaannya mungkin lebih rendah dari Wen Yan. Ayahnya adalah wakil Master Hall dari Enforcement Hall. Posisi ayahnya setara dengan Penatua Api Emas. Faktanya, posisi ayahnya dapat dianggap sedikit lebih tinggi dari sesepuh Api Emas karena posisi khusus Aula Penegakan.
Wen Yan hanyalah murid langsung dari Penatua Api Emas biasa. Donglin, di sisi lain, adalah satu-satunya putra dari wakil kepala Balai Penegakan Hukum. Penatua Donglin, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Duan Lingtian bertanya dengan acuh tak acuh saat dia melihat Donglin yang marah. Bab 2028, Keheranan. Duan Lingtian berbicara dengan tenang. Mereka yang tidak tahu lebih baik mungkin bahkan dia sedang berbicara dengan teman baik bertahun-tahun. Namun, hampir semua orang di Istana Remunerasi Api dapat dengan jelas merasakan ketegangan antara Duan Lingtian dan Donglin. Pada saat ini, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa Donglin tidak lagi ingin terlibat dalam masalah ini, tetapi Duan Lingtian menolak untuk membiarkan masalah itu pergi. Duan Lingtian benar-benar pergi dan menghentikan Penatua Donglin, dari mana dia mendapatkan keberaniannya. Jika aku jadi dia, aku akan membiarkan Penatua Donglin pergi, lagi pula, tidak menguntungkan baginya jika Penatua Donglin tetap di sini. Jangan bilang dia tidak khawatir bahwa Penatua Donglin akan memintanya untuk mengambil mutiara spiritual lain untuk memeriksa akar spiritual bawaannya. Berdasarkan diskusi para murid Saint Lan, orang dapat mengatakan bahwa mereka mengira Duan Lingtian bodoh. Secara alami, ada beberapa murid Saint Lan yang jauh lebih cerdik. Jika Duan Lingtian berani menghentikan Penatua Donglin pergi, bukankah itu menunjukkan bahwa dia percaya diri? Mungkinkah rumor itu palsu? Mungkinkah Duan Lingtian benar-benar memiliki akar spiritual bawaan biru dan bukan yang kuning? Jika dia tidak memiliki akar spiritual bawaan biru, itu hanya akan merugikan baginya untuk menghentikan Penatua Donglin pergi. Sepertinya dia mungkin benar-benar memiliki akar spiritual bawaan berwarna biru. Jika dia benar-benar memiliki akar spiritual bawaan biru, berdasarkan emosinya, saya khawatir Penatua Donglin tidak mungkin mundur dengan anggun. Para murid Saint Lan yang jauh lebih cerdik berkata di antara mereka sendiri. Ditambah dengan semua yang telah terjadi, mereka semua merasa bahwa mungkin saja Duan Lingtian benar-benar memiliki akar spiritual bawaan biru. Secara alami, hanya sebagian kecil dari mereka yang merasakan hal ini. Sebagian besar murid Saint Lan merasa Duan Lingtian hanya mencari masalah. Duan Lingtian, jika Anda bersedia membiarkan saya pergi, tidak akan ada lagi permusuhan antara Anda dan saya. Selain itu, saya akan merekomendasikan Anda untuk melayani di Aula Penegakan. Donglin mentransmisikan suaranya ke Duan Lingtian saat dia menatapnya dengan saksama. Jelas dia ingin berdamai dengan Duan Lingtian. Ini karena berdasarkan cara Duan Lingtian menghentikannya dan kepercayaan yang dia pancarkan, dia tahu bahwa Duan Lingtian kemungkinan besar memiliki akar spiritual bawaan biru. Kalau tidak, dari mana Duan Lingtian mendapatkan keberanian untuk menghentikannya? Penatua Donglin, aku tidak salah dengar, kan? Berdasarkan transmisi suara Anda ingin berdamai dengan saya. Duan Lingtian berkata dengan keras begitu dia mendengar transmisi suara Donglin. Mengapa? Apakah Anda pikir Anda telah membuat penilaian yang salah sebelumnya? Ketika dia berbicara, dia mengangkat masalah Donglin yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan melarangnya bertugas di Aula Penegakan. Tidak terlintas dalam pikiran Donglin bahwa Duan Lingtian tidak hanya tidak akan menerima usahanya untuk berdamai, tetapi dia bahkan mengumumkannya kepada semua orang. Seolah-olah dia takut semua orang tidak akan mengetahuinya. Apakah dia bahkan tahu aturannya? Donglin langsung marah saat wajahnya mulai memerah. Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia melihat Duan Lingtian. Jika tatapan bisa membunuh, Duan Lingtian akan mati berkali-kali. Donglin bisa merasakan bahwa mata semua orang telah beralih padanya. Mereka semua memandangnya dengan aneh. Kata-kata Duan Lingtian memicu keributan lain. Penatua Donglin benar-benar mengambil inisiatif untuk mengirimkan suaranya ke Duan Lingtian untuk meminta rekonsiliasi. Ya ampun, apakah ini nyata? Saya tidak berpikir begitu. Penatua Donglin terkenal arogan. Bagaimana mungkin dia menyerah pada Duan Lingtian sehubungan dengan kejadian hari ini? Petik 2. Jadi menurutmu Duan Lingtian memfitnah Penatua Donglin? Itu mungkin. Secara alami, sebagian besar murid Saint Lan tidak percaya Duan Lingtian. Mereka merasa dia sengaja memfitnah Donglin. Donglin merasa seolah-olah garam sedang dioleskan pada lukanya ketika dia mendengar kata-kata murid Tanah Suci ini. Dia berkata dengan geraman, Duan Lingtian, jangan memfitnah saya. Ekspresi marah muncul di wajahnya seolah-olah dia benar-benar telah difitnah. Adegan ini juga menyebabkan banyak murid Saint Lan merasa yakin Duan Lingtian telah memfitnah Donglin. Secara alami,
beberapa murid Saint Lan yang lebih rasional tidak berpikir bahwa Duan Lingtian telah memfitnah Donglin. Mereka merasa pasti benar bahwa Donglin telah berusaha untuk berdamai dengan Duan Lingtian. Adapun alasan mengapa Donglin mengambil inisiatif untuk meminta rekonsiliasi, tidak sulit bagi mereka untuk mengetahuinya. Donglin pasti takut dia tidak bisa melepaskan diri dari situasi ini dengan anggun. Bagaimanapun, dia telah menggunakan alasan Duan Lingtian hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning untuk melarangnya melayani di aula penegakan. Jika Duan Lingtian benar-benar memiliki akar spiritual bawaan biru, alasannya tidak akan berlaku lagi. Pada saat itu, banyak orang akan mengatakan dia menyalahgunakan kekuasaan dan otoritasnya. Aula penegakan bertugas menegakkan hukum di Sekte Pemujaan Api. Itu sangat ketat. Jika berita ini menyebar, Donglin tidak akan bisa lolos dari hukuman meskipun dia adalah satu-satunya putra dari salah satu wakil ketua aula di aula penegakan. Apalagi hukumannya juga akan berat. Fitnah. Di bawah pengawasan yang lain, Duan Lingtian yang mendengar kata-kata Donglin tidak bisa menahan tawa. Setelah itu, dia dengan cepat mengangkat tangannya dan menusuk jarinya, memeras setetes darah. Kengerian muncul di Donglin ketika dia melihat setetes darah segar. Secara alami, dia tahu Duan Lingtian akan bersumpah dengan sumpah hukuman kilat bahwa dia tidak memfitnahnya. Duan Lingtian, jika Anda berani bersumpah pada sumpah hukuman kilat, saya bersumpah bahwa saya tidak akan beristirahat sampai Anda mati. Donglin dengan halus menarik napas dalam-dalam saat dia mengirimkan suaranya ke Duan Lingtian lagi. Karena pendekatan lembutnya gagal, dia akan menggunakan kekuatan sebagai gantinya. Dia tidak akan beristirahat sampai Duan Lingtian meninggal. Jangan bilang kita belum sampai pada tahap di mana kita tidak akan beristirahat sampai orang lain mati. Setelah mendengar transmisi suara Donglin, Duan Lingtian hanya bisa mencibir. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan darahnya dan bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Saya, Duan Lingtian, dengan ini bersumpah bahwa jika Donglin tidak mengambil inisiatif untuk mengirimkan suaranya kepada saya dalam upaya untuk berdamai dengan saya akan disambar petir dari sumpah kesengsaraan 99 kesengsaraan surgawi. Tindakan Duan Lingtian mirip dengan menamparkan Donglin. Donglin menjadi semakin marah ketika dia melihat Duan Lingtian tidak terpengaruh oleh ancamannya dan telah bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Matanya sepertinya bisa menembakkan api saat dia memelototi Duan Lingtian. Duan Lingtian, kamu mati, kamu mati. Donglin mentransmisikan suaranya ke Duan Lingtian lagi. Suaranya dipenuhi dengan kebencian. Namun, Duan Lingtian benar-benar mengabaikan ancamannya lagi. Ledakan, 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 ledakan. 9 tepukan guntur terdengar dari langit, mengkhawatirkan semua orang di Central Square. Apakah ini sumpah hukuman kilat? Sepertinya begitu. Aku ingin tahu siapa yang bersumpah pada sumpah hukuman kilat di Central Square. Saya sudah berada di Tanah Suci selama lebih dari 10 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya saya mendengar guntur dari sumpah hukuman kilat di alun-alun pusat. Petik 2. Ini pertama kalinya aku mendengarnya juga. Sekelompok murid Saint Lan di Central Square meledak menjadi gempar. Mereka semua ingin tahu tentang siapa yang telah bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Mereka masih tidak menyadari apa yang terjadi di Istana Remunerasi Api karena semua orang masih ada di sana. Berbeda dengan murid Saint Lan yang penasaran dengan apa yang terjadi di Central Square, murid Saint Lan di Fire Remuneration Palace terkejut. Tak satu pun dari mereka yang mengira Duan Lingtian akan bersumpah dengan sumpah hukuman kilat untuk membuktikan bahwa dia tidak memfitnah Donglin. Murid Saint Lan sekarang memandang Donglin secara berbeda. Donglin sangat marah dan malu ketika dia melihat mata tertuju padanya. Dia langsung memelototi Duan Lingtian saat dia berkata dengan keras, "Nyahlah." Dia mencoba membuat Duan Lingtian mundur sehingga dia bisa mundur. Namun, meskipun begitu, Duan Lingtian tetap tidak bergerak seperti patung saat dia memancarkan aura yang mendominasi. Seolah-olah dia bisa menaklukkan pasukan musuh sendirian. Melihat betapa tidak masuk akalnya Duan Lingtian bertindak, Donglin tidak bisa lagi menahan diri. Saint Origin mulai melonjak dari tubuhnya dengan niat membunuh. Jelas bahwa dia akan melakukan gerakannya. Sementara itu, para murid Tanah Suci di Istana Remunerasi Api merasa seolah-olah suhu di sekitar mereka telah turun beberapa derajat. Saat Saint Origin di tubuh Donglin meroket, tubuhnya bergerak maju saat dia menyerang Duan Lingtian seolah-olah dia akan mengirim Duan Lingtian terbang keluar dari Istana Remunerasi Api.
Sun Sein energi Duan Lingtian yang telah terakumulasi di tubuhnya untuk waktu yang lama juga melonjak sebelum berubah menjadi pusaran air ketika dia melihat Donglin bergerak. Begitu pusaran air muncul, itu mulai menyerap semua energi roh langit dan bumi di Istana Remunerasi Api. Jelas ini adalah efek dari kemampuan surgawi tipe bantuan, taktik pelahap dasar, yang telah dipahami Duan Lingtian. Saat Duan Lingtian melemparkan taktik pemakan dasar, para murid Tanah Suci yang hadir di Istana Remunerasi Api bisa langsung merasakan ketiadaan energi roh langit dan bumi di udara. Perasaan aneh ini membuat mereka tidak nyaman. Ini adalah kemampuan surgawi tipe bantuan yang dikuasai Duan Lingtian. Sungguh kemampuan surgawi tipe bantuan yang menakutkan. Untuk berpikir itu mampu menyerap semua energi roh langit dan bumi di Istana Remunerasi Api. Tidak heran dia mampu mengalahkan Wen Yan yang berada di peringkat ke-9 di True Ranking meskipun basis kultivasinya tidak lebih tinggi dari miliknya. Sepertinya basis kultivasinya telah mengalami transformasi yang menghancurkan bumi hanya dalam sekejap mata. Banyak murid Saint Len kagum. Bab 2029, Wajah Penuh Darah. Ketika Sun Sein energi di tubuh Duan Lingtian meroket hingga batasnya, para murid Saint Len di Fire Remuneration Palace melihat sesuatu melintas di depan mata mereka. Donglin lah yang menyerang Duan Lingtian. Pada saat ini, dia hanya berjarak 1 kaki dari Duan Lingtian. Bang! Sebuah ledakan keras tiba-tiba terdengar di udara pada saat yang genting. Donglin terhenti sebelum Duan Lingtian. Suara kakinya mendarat di tanah seperti guntur yang mengejutkan semua orang. Pada saat yang sama, murid Tanah Suci di Istana Remunerasi Api melihat 2 retakan di bawah kaki Donglin. Suara orang terengah-engah terdengar di Istana Remunerasi Api. Meskipun tanah di Istana Remunerasi Api tidak sekeras tanah di arena kematian di Istana Kematian, itu sangat sulit karena terbuat dari bahan langka. Sangat sulit bagi pedang atau pedang biasa untuk meninggalkan bekas di atasnya. Namun, kaki Donglin baru saja meninggalkan bekas di tanah. Berdasarkan ini, orang bisa melihat berapa banyak kekuatan yang dia gunakan ketika kakinya mendarat di tanah. Itu, ketika Donglin dengan paksa berhenti, banyak murid Saint Len yang memiliki mata tajam bisa melihat bahwa segenggam rambut jatuh dari dahi Donglin. Rambut dipotong secara merata seolah-olah mereka telah dipotong menggunakan senjata yang sangat tajam. Duan Lingtian sudah mengeluarkan pedangnya. Banyak murid Saint Len yang telah melihat Duan Lingtian melemparkan teknik pedang tak terlihat sebelumnya tidak bisa menahan napas lagi saat mereka berkeringat dingin. Pada saat ini, banyak orang juga memperhatikan butiran keringat di dahi Donglin. Dia berkeringat deras. Orang bisa tahu betapa ketakutannya Donglin beberapa saat yang lalu. Kalau tidak, dia tidak akan banyak berkeringat. Duan Lingtian melemparkan teknik pedangnya lagi. Kenapa aku tidak mendengar suara pedang bersiul di udara? Apakah kamu idiot? Suara itu pasti dikalahkan oleh suara yang disebabkan oleh kaki penatua Donglin yang mendarat di tanah. Saya bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba berhenti karena dia sangat marah. Ternyata, Duan Lingtian telah menggunakan teknik pedangnya. Segenggam rambut yang jatuh dari dahinya pasti telah dipotong oleh Duan Lingtian. Jelas dia berkeringat karena dia takut. Sepertinya dia tidak akan bisa hidup jika Duan Lingtian berniat membunuhnya. Bukankah ini diberikan? Meskipun penatua Donglin cukup kuat, dia bahkan bukan tandingan Wen Yan yang menempati peringkat ke-9 di peringkat sejati. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Duan Lingtian? Dia sudah tahu bahwa dia bukan tandingan Duan Lingtian, tapi dia masih berani bergerak melawan Duan Lingtian. Saya sangat mengagumi keberaniannya. Beruntung dia berhasil berhenti tepat waktu. Kalau tidak, saya khawatir bukan rambutnya yang akan dipotong, tetapi kepalanya. Petik 2. Meskipun di mata para murid Tanah Suci di Istana Remunerasi Api, sepertinya Duan Lingtian hanya berdiri diam dengan tangan terlipat, mereka tahu dia telah menggunakan teknik pedangnya yang hebat yang menyebabkan Donglin berhenti seketika. Muntah. Pada saat yang sama, di bawah tatapan waspada yang lain, saat keringat Donglin menetes terus-menerus, wajahnya tiba-tiba memerah saat dia memuntahkan seteguk darah. Seteguk besar darah menuju ke arah Duan Lingtian. Secara alami, itu tidak mengandung kekuatan ofensif. Duan Lingtian mendengus ketika dia melihat ini dan melambaikan lengan bajunya. Sebuah energi dingin menusuk menyapu dan mengirim darah terbang ke arah yang berlawanan, menyebabkan percikan di wajah Donglin. Keringat dan darah di wajah Donglin bercampur dan menetes ke tubuhnya, mewarnai jubahnya menjadi merah. Meskipun pola seragam seorang tetua dan seorang murid di Sekte Pemujaan Api sangat berbeda,
semuanya berwarna putih. Karena alasan ini, darahnya terlihat sangat menarik. Semua orang di Istana Remunerasi Api terdiam ketika mereka melihat ini. Betapa malangnya, ini adalah pikiran semua orang ketika mereka melihat Donglin. Secara alami, mereka tidak mengasihani dia meskipun penampilannya buruk. Bagaimanapun, dialah yang mengambil inisiatif untuk mencari masalah dengan Duan Lingtian. Jika Donglin tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan melarang Duan Lingtian melayani di aula penegakan, semua ini tidak akan terjadi. Donglin yang wajahnya berlumuran darah merasa sangat terhina. Dia berkata dengan marah, "Duan Lingtian, apa yang kamu coba lakukan?" Matanya terbakar oleh kebencian. Jika dia bisa membakar Duan Lingtian dengan api di matanya, Duan Lingtian akan terbakar sampai mati. "Apa yang saya coba lakukan?" Setelah mendengar kata-katanya, Duan Lingtian merasa geli. "Penatua Donglin, menurut Anda apa yang saya coba lakukan? Saya tidak keberatan jika Anda ingin meninggalkan Istana Remunerasi Api." Ketika Duan Lingtian sampai di sini, nada suaranya tiba-tiba berubah. Suaranya menjadi dingin ketika dia berkata, "Namun, hari ini, tidak peduli apa, kamu harus mengatakan apakah aku dapat menerima tugas dari aula penegakan atau tidak sebelum kamu pergi. Bukankah Anda mengatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk melayani di aula penegakan karena saya memiliki akar spiritual bawaan kuning? Sekarang saya telah membuktikan bahwa saya memiliki akar spiritual bawaan biru, apakah saya memenuhi syarat untuk melayani di aula penegakan?" Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Donglin sangat marah sehingga dia hampir muntah darah lagi. Faktanya, tidak masalah bagi Donglin jika Duan Lingtian bertugas di aula penegakan atau tidak. Dia bahkan telah mengambil inisiatif untuk mencari rekonsiliasi dengan Duan Lingtian melalui transmisi suara dan dijamin akan merekomendasikan dia untuk melayani di aula penegakan. Dia tidak menyangka bahwa Duan Lingtian tidak hanya tidak bersyukur, tetapi dia benar-benar mendorongnya ke sudut di depan begitu banyak orang. Jelas Duan Lingtian ingin dia mengakui bahwa dia salah dengan penilaiannya sebelumnya. Ini mirip dengan menamparkan wajahnya. "Mengapa? Jangan bilang menurutmu ada sesuatu yang salah dengan mutiara spiritual di tanganku, Penatua Donglin." Duan Lingtian melihat mutiara spiritual di tangannya dan bertanya dengan tenang ketika dia melihat Donglin terdiam untuk waktu yang lama, "Jika menurutmu ada yang salah dengan mutiara spiritual ini, kamu selalu dapat mengeluarkan mutiara spiritualmu untuk memeriksanya." Akar spiritual, Penatua Donglin. Saya percaya bahwa sebagai sesepuh balai penegakan, Anda harus memiliki mutiara spiritual dengan Anda, kan? Meskipun Duan Lingtian berbicara dengan tenang, kata-katanya terdengar seperti guntur ketika Donglin mendengarnya. Menurut pendapatnya, Duan Lingtian ingin mendorongnya ke jalan kehancuran. Jika Donglin tidak yakin sebelumnya tentang Duan Lingtian yang memiliki akar spiritual bawaan biru, dia benar-benar yakin sekarang bahwa Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan biru. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak begitu mendominasi. Selain itu, jika saya tidak salah, Anda baru saja kembali ke sekte atau keluar dari kultivasi tertutup, kan, Penatua Donglin? Duan Lingtian tidak marah meskipun Donglin mengabaikannya. Sebagai gantinya, dia mengubah topik dan bertanya kepada Donglin tentang hal-hal lain. "Bagaimana Anda tahu bahwa, pada saat ini, Donglin tercengang oleh kata-kata Duan Lingtian. Dia tidak menyangka Duan Lingtian bisa menebak bahwa dia baru saja kembali ke sekte pemujaan api. Jika Anda tidak kembali ke sekte atau keluar dari kultivasi tertutup, tidak mungkin Anda tidak tahu bahwa saya memiliki akar spiritual bawaan biru." Duan Lingtian menjelaskan dengan sabar, "Mungkin kebanyakan orang di sekte pemujaan api berpikir saya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Namun, terlepas dari murid sejati dalam melayani di aula penegakan, 90% orang dari aula penegakan tahu bahwa saya memiliki akar spiritual bawaan biru. Mereka yang tidak sadar hanyalah mereka yang baru saja keluar dari kultivasi tertutup atau tidak hadir di sekte sampai saat ini." Kata-kata Duan Lingtian menyebabkan semua orang di Istana Remunerasi Api terdiam lagi. Orang-orang di aula penegakan tahu dia memiliki akar spiritual bawaan biru. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, ekspresi Donglin berubah suram. Pada saat yang sama, dia berbalik untuk menatap tajam ke arah Chen Peng dengan niat membunuh, membuatnya takut. "Kakak Donglin, jangan dengarkan dia. Dia menyemburkan omong kosong." Chen Peng dengan cepat membantah. "Akar spiritual bawaannya diuji 2 kali di depan tuanku. Kedua kali ia ditemukan memiliki akar spiritual bawaan kuning. Tidak ada kesalahan tentang ini."
Begitu Chen Peng selesai berbicara, Duan Lingtian berbalik untuk menatapnya dan bertanya, Chen Peng, jika saya tidak salah, Anda juga baru saja kembali ke sekte atau baru saja keluar dari kultivasi tertutup. Baik. Faktanya, kamu bahkan belum pernah melihat tuanmu, Lian, sebelum kamu datang untuk mencari masalah denganku, kan? Siapa yang mencari masalah denganmu? Jangan memfitnah saya, Chen Peng berkata dengan panik ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Pada saat yang sama, perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Ini karena Duan Lingtian benar. Dia baru saja keluar dari kultivasi tertutup, dan dia belum pergi menemui tuannya sebelum dia menemukan Dong Lin untuk mencari masalah dengan Duan Lingtian. Dia telah merencanakan untuk menemui tuannya setelah dia membuat Duan Lingtian mendapat masalah sehingga dia bisa berbagi kabar baik ini dengannya dan menyenangkannya. Secara alami, Chen Peng tidak menyadari bahwa dia tidak akan dapat menemukan tuannya, Lian, bahkan jika dia pergi mencarinya sejak dia pergi ke provinsi bawah tanah suci Dao Marsial. Bab 2030, Keajaiban ke-8 Sekte Pemujaan Api. Meskipun Chen Peng mengatakan Duan Lingtian memfitnahnya, sedikit keterkejutan dan ketidakpercayaan bisa dilihat di kedalaman matanya. Matanya benar-benar mengkhianatinya. Tiba-tiba teriakan bergema di istana remunerasi api. Seorang murid Sein Len tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia berteriak kaget. Aku ingat sekarang. Banyak orang yang hadir di tempat kejadian mengalihkan perhatian mereka ke murid tanah suci ini dengan segera. Dengan semua perhatian padanya, murid Sein Len itu sedikit gugup, tetapi dia masih berkata, apakah ada di antara kalian yang ingat? Ketika Duan Lingtian membunuh murid Vermilion Bird Sanctum, Yuan Hong dan saudaranya, Yuan Kuang, dia diampuni oleh Enforcement Hall. Pada saat itu, kami pikir Duan Lingtian memiliki latar belakang yang luar biasa dan itulah mengapa Balai Penegakan sengaja membiarkannya pergi. Kalau dipikir-pikir, mungkin Balai Penegakan telah mengetahui sejak saat itu bahwa Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan biru. Murid Sein Len mengungkapkan semua yang dia ingat tanpa meninggalkan detail apapun. Istana remunerasi api terdiam lagi. Hal seperti itu terjadi. Dong Lin menyipitkan matanya. Ekspresinya berubah lebih buruk. Karena dia baru saja kembali ke Sekte Pemujaan Api, dia tidak menyadari bahwa Duan Lingtian telah diampuni oleh Aula Penegakan. Kalau tidak, dia tidak akan mencari masalah dengan Duan Lingtian dengan tergesa-gesa. Akankah orang yang diampuni oleh Aula Penegakan menjadi orang biasa? Sebagai penatua Balai Penegakan, Dong Lin, tentu saja, tahu jawabannya. Bagi orang luar, Chen Peng adalah temannya. Namun, di mata Dong Lin, Chen Peng hanyalah pengikutnya. Sejak dia dewasa, dia bukan lagi murid sejati dan telah menjadi tetua api perunggu. Karena alasan ini, Chen Peng tidak lagi mengikutinya sedekat sebelumnya. Jika Dong Lin tahu bahwa Duan Lingtian telah diampuni oleh Balai Penegakan sebelumnya, bahkan jika Chen Peng adalah saudaranya, dia tidak akan datang begitu saja untuk mencari masalah dengan Duan Lingtian. Dia bahkan menyalahgunakan kekuasaannya semata-mata untuk mempersulit dirinya. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, akan sulit bagi Dong Lin untuk melarikan diri dari hukuman berat bahkan jika dia adalah tetua Balai Penegakan dan satu-satunya putra dari salah satu wakil master balai di Balai Penegakan. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya pikir saya ingat sesuatu seperti itu terjadi. Sepertinya Aula Penegakan tahu Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan biru itu sebabnya Aula Penegakan tidak menghukumnya. Lagi pula, ada aturan tak tertulis tentang ini. Petik 2. Sepertinya rumor itu salah. Duan Lingtian tidak memiliki akar spiritual bawaan kuning. Sebaliknya, dia memiliki akar spiritual bawaan berwarna biru. Kelompok murid Sein Len di Istana Remunerasi Api akhirnya menyatukan teka-teki itu. Ternyata, Balai Penegakan telah lama mengetahui bahwa Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan biru. Hanya Dong Lin yang tidak menyadarinya. Penatua Dong Lin benar-benar tidak beruntung. Berdasarkan kata-kata Duan Lingtian, Penatua Dong Lin pasti baru saja keluar dari kultivasi tertutup atau baru saja kembali ke sekte. Petik 2. Bukankah sudah jelas? Jika tidak, Penatua Dong Lin tidak akan mengira bahwa Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan kuning. Dia dan Duan Lingtian adalah orang asing. Dia hanya mempersulit Duan Lingtian hari ini karena Chen Peng. Sepertinya Chen Peng telah membodohinya. Karena banyak murid Tanah Suci berdiskusi di antara mereka sendiri, mereka mengalihkan perhatian mereka ke Chen Peng. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Chen Peng langsung berubah menjadi hijau.
Apa yang mereka maksud dengan dia membodohi Donglin? Sebelum ini, dia juga tidak menyadari bahwa Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan biru. Chen Peng merasa ingin mati ketika dia merasakan tatapan dingin Donglin menyapu dirinya. Dia tahu bahwa setelah hari ini, Donglin mungkin akan mengabaikannya karena dia juga pasti merasa telah tertipu. Chen Peng merasa sangat menyesal saat ini. Kenapa dia harus begitu gegabah? Istana remunerasi api sangat bising sekarang karena semua orang mengetahui bahwa Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan biru. Akhirnya masuk akal mengapa Balai Penegakan akan berhati-hati dan bahkan memaafkan Duan Lingtian sebelumnya. Ini semua karena akar spiritual bawaannya yang biru. Bagaimanapun, orang-orang yang dia bunuh hanyalah murid Vermilion Bird Sanctum dengan bakat bawaan biasa dan tidak akan berdampak besar pada sekte pemujaan api. Saya tidak percaya Duan Lingtian benar-benar memiliki akar spiritual bawaan biru. Menengok ke belakang, semua komentar tentang batas basis kultivasinya berada di puncak panggung Sein Teladan terdengar sangat konyol sekarang. Petik 2. Memang, selama seorang jenius bela diri dengan akar spiritual biru tidak tiba-tiba mati atau memutuskan untuk berhenti berkultivasi, dia pasti akan berhasil menembus Sein Celestial Stage. Aku tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Duan Lingtian begitu dia menerobos ke Sein Celestial Stage. Kekuatannya akan sangat hebat. Saat ini, sepertinya basis kultivasinya berada di puncak panggung Sein Teladan, kan? Petik 2. Seharusnya lebih tinggi dari itu. Sebelumnya, sebelum dia mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuannya untuk meningkatkan Sein energinya, saya perhatikan energinya mirip dengan pembangkit tenaga listrik di Early Quintessential Sein Stage. Kalau begitu, apakah itu berarti dia telah menembus ke tahap Sein klasik awal? Kelompok murid Sein Len di Istana Remunerasi Api berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka menyimpulkan bahwa basis kultivasi Duan Lingtian berada di tahap Sein klasik awal. Mereka terus mengagumi kekuatan Duan Lingtian. Meskipun basis kultivasinya hanya di tahap Sein klasik awal, kekuatannya dapat dianggap setara dengan mereka yang berada di puncak bentuk kedua dari tahap Sein Celestial. Aku pikir juga begitu. Hanya teknik pedang yang dia kuasai saja sudah cukup baginya untuk mendapat peringkat di peringkat orang suci tertinggi. Petik 2. Aku tidak percaya ada keajaiban lain di antara generasi muda di Sekte Pemujaan Api yang memenuhi syarat untuk diperingkatkan di peringkat orang suci tertinggi. Generasi muda yang merupakan murid elit di Sekte Pemujaan Api adalah murid sejati. Jika mereka berhasil mendapat peringkat di peringkat orang suci tertinggi, mereka akan membawa kehormatan dan kemuliaan bagi Sekte Pemujaan Api. Seseorang seperti itu akan diakui secara luas sebagai anak ajaib juga. Misalnya, 7 orang, termasuk Gan Ruyan, yang berada di peringkat tertinggi dianggap sebagai keajaiban di Sekte Pemujaan Api. Sekte Pemujaan Api memiliki 7 keajaiban, dan mereka dikenal sebagai 7 keajaiban besar. 7 keajaiban besar di Sekte Pemujaan Api adalah pembangkit tenaga listrik yang terkenal di provinsi atas tanah suci Bela Diri Dao. Mereka secara luas diakui sebagai pembangkit tenaga elit di antara generasi muda di provinsi atas. Mulai hari ini dan seterusnya, ada keajaiban lain di Sekte Pemujaan Api. Sekte sekarang memiliki 8 keajaiban, bukan 7. Tidak akan lama sebelum nama 8 keajaiban menyebar di tanah suci Dao Marsial. Banyak murid Sein Len kagum. Keajaiban, 8 keajaiban hebat. Setelah mendengar kata-kata murid Sein Len ini, Duan Lingtian mengangkat alisnya. Namun, ekspresinya masih sangat tenang. Gan Ruyan, saudara kembar KR, dianggap sebagai keajaiban di Sekte Pemujaan Api. Duan Lingtian merenung dalam hatinya. Ia masih ingat saat pertama kali bertemu dengannya. Dia memang terkejut dengan kekuatannya. Bahkan naga emas cakar 5, di Jue, dari klan naga tidak berani bertindak sembarangan di depannya. Pada saat itu, basis kultivasi di Jue telah mencapai puncak tahap suci-suci. Namun, kekuatan Duan Lingtian mengejar ke Gan Ruyan sehingga dia tidak lagi terkejut seperti sebelumnya oleh kekuatannya. Segera setelah itu, Duan Lingtian mengalihkan perhatiannya kembali ke Donglin dan berkata, "Penatua Donglin, karena sudah begini, tidakkah menurutmu sudah waktunya bagimu untuk memberiku jawaban?" Donglin mengejutkan Duan Lingtian. Dia tidak lagi ragu-ragu dan langsung mengumumkan, mulai saat ini, Duan Lingtian tidak lagi dilarang bertugas di Aula Penegakan. Suaranya keras dan jelas, dan kata-katanya sangat langsung. Bahkan menyebabkan Duan Lingtian merasa curiga. Selain itu,
Donglin belum selesai. Dia memandang Duan Lingtian dan membungkuk untuk meminta maaf kepada Duan Lingtian di depan semua orang di Istana Remunerasi Api. Duan Lingtian, sebelumnya, saya tidak menyadari bahwa Anda memiliki akar spiritual bawaan biru, jadi saya melarang Anda melayani di aula penegakan. Sekarang setelah saya mengetahui bahwa Anda memiliki akar spiritual bawaan biru, saya ingin meminta maaf dengan tulus. Kata-kata Donglin menyebabkan semua orang di Istana Remunerasi Api terdiam. Tindakan Donglin sangat mengejutkan. Donglin benar-benar tahu bagaimana beradaptasi dengan situasi dengan cukup baik. Ekspresi Duan Lingtian berubah muram, bukannya bahagia ketika dia melihat ini. Meskipun dia meminta maaf kepadaku, dia sebenarnya membebaskan dirinya dari kejahatannya. Sekarang dia telah meminta maaf, dia tidak akan dihukum berat bahkan jika aula penegakan memilih untuk menyelidiki masalah ini. Setelah meminta maaf, sebelum para murid Tanah Suci di Istana Remunerasi Api sadar kembali, Donglin meninggalkan Istana Remunerasi Api. Kali ini, Duan Lingtian tidak menghentikannya karena dia telah mencapai tujuannya. Dia akhirnya bisa menerima tugas dari aula penegakan. Ini berarti dia akan dapat melihat KR dan putri mereka segera. Di luar Istana Remunerasi Api. Begitu Donglin berjalan keluar dari pintu masuk besar Istana Remunerasi Api, tatapannya yang tenang tiba-tiba berubah tajam. Kebencian yang intens muncul di hatinya. Duan Lingtian, lebih baik kamu berhati-hati. Kalau tidak, saya akan memastikan Anda tidak memiliki kesempatan untuk bangkit. Petik 2.